Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sekarang, Ibu akan memberikan evaluasi mengenai materi tentang pertidaksamaan linier dua variabel, yang mana sebelumnya sudah kalian kerjakan latihan-latihan soalnya, sudah Ibu periksa juga. Terima kasih bagi yang sudah mencoba ya. Tidak apa-apa, namanya belajar pasti ada satu kesalahan. Nah, yang penting setelah kita mengevaluasi jangan sampai salah lagi ya. Jadi pertemuan kali ini khusus untuk membahas evaluasi dari latihan soal yang kemarin ya. Misal kita ambil contoh yang nomor 2 dulu ya. Yang nomor 2 yaitu pertidaksamaan liniernya 4x dikurang 6y lebih dari 24. Nah, ini ya. 4x kurang 6y lebih dari 24. Nah, langkah pertama kita mencari dulu titik potong terhadap kedua sumbunya. Nah, pertama kita cari dulu titik potong terhadap sumbu x, yaitu dengan y sama dengan 0. Jadi kalau mencari titik potong terhadap sumbu x, kita misalkan dulu, kita substitusikan y-nya adalah 0. Maka kita buat dulu pertidaksamaan liniernya menjadi sebuah persamaan ya. Ini tidak akan berubah apa-apa ya. 4x kurang 6y sama dengan 24. Nah, di sini dikatakan bahwa y-nya sama dengan 0. Maka kita gantikan saja atau substitusikan, y-nya adalah 0. Ganti y-nya oleh 0. Nah, selanjutnya, selesaikan dulu yang ruas kiri. 4x dikurang 6 kali 0, 0. Sama dengan 24. 4x kurang 0 nggak bisa ya. Maka tersisa di ruas kiri hanya 4x. Sama dengan 24, 0. Pindah ruas ke kanan. Menjadi asalnya negatif menjadi positif. Ini nggak merubah ya. Kalau dijumlahkan dengan 0 atau dikurangkan 0 sama saja hasilnya. Maka 4x sama dengan 24 ya. Maka x sama dengan 24 dibagi 4. Nah, ingat ya, kalau perkalian pindah ruas dia tidak merubah tandanya. Maka x sama dengan 6. Nah, posisi di sini ya. Posisi di sini banyak yang masih salah menempatkan ya. Urutannya adalah x, y. Tadi x-nya berapa? X-nya yang dicari itu berapa? X-nya adalah 6, y-nya adalah 0. Maka didapat titik potong terhadap sumbu x adalah 6,0 ya. Lalu selanjutnya kita cari juga titik potong terhadap sumbu y ya sekarang. Dengan x-nya adalah 0. Nah, tulis dulu persamaannya. Kita substitusikan x-nya 0. Maka 4 kali 0 dikurangi 6y sama dengan 24. 4 kali 0 hasilnya 0 dikurang 6y sama dengan 24. Nah, di sini maka tersisa hanya negatif 6y, lihat dari awalnya ya. Sama dengan 24. Ini pindah ruas, jadi dikurang 0. Maka negatif 6y sama dengan 24. Nah, di sini banyak yang suka keliru ya. Di sini coba lihat, perhatikan variabel y-nya bertanda negatif. Nah, di sini letak masalahnya. Banyak yang suka lupa atau yang sudah Ibu evaluasi kemarin juga banyak yang tidak mengindahkan negatif ini ya. Sebuah variabel tidak boleh bertanda negatif, maka caranya adalah dengan cara dipositifkan dulu khusus variabelnya. Tapi berlaku untuk kedua ruasnya. Jadi negatif 6y dikali negatif positif 6y, 24 kali negatif menjadi negatif 24. Maka sekarang y sama dengan
negatif 24 dibagi 6. Maka Y sama dengan negatif 4. Nah, sekarang urutannya sama juga X, Y. X-nya berapa tadi? X-nya adalah 0, Y-nya adalah negatif 4. Nah, setelah itu, banyak yang terlewat ini, yaitu menentukan uji titik ya. Uji titik ini gunanya untuk apa? Ini adalah panduan kita dalam membuat grafik, menentukan arah arsirannya, menentukan bentuk arsirannya, ya, arah arsiran apakah kuadran negatif atau kuadran positif. Nah, ditentukan dari uji titik. Uji titik ini berasal dari mana? Nah, dari pertidakssamaannya, yaitu 4x dikurang 6y lebih dari 24 ya. Nah, kita akan menguji sebuah titik yang akan dimasukkan ke dalam pertidaksamaannya. Maka kita ambil saja. Nah, untuk X-nya 0, Y-nya 0 ya. Ini yang paling dasar. Sebetulnya tidak apa-apa untuk titik yang lain, cuman Ibu sarankan sebaiknya X-nya 0, Y-nya juga 0 ya. Kita masukkan ke sini ya. Maka 4 dikali 0 dikurangi 6 kali 0 lebih dari 24. Nah, 4 kali 0, 0. 6 kali 0, 0 juga. 0 kurang 0, 0. 0 lebih dari 24. Nah, di sini penentuan benar salahnya. Apakah benar 0 itu berada di kanan titik 24? Benar tidak? Nah, 0 berada di kiri 24, artinya 0 kurang dari 24. Sedangkan di sini pernyataannya 0 lebih dari 24. Berarti pernyataannya ini benar atau salah? Pernyataannya adalah salah ya. Nah, selanjutnya baru kita buat grafiknya. Nah, kita buat grafik. Tadi sesuaikan dulu. Nah, untuk membuat grafik, lihat perolehan titik-titik pada sumbu X dan sumbu Y. Lihat titik maksimal dan minimalnya ya. Di sini untuk variabel X ya, untuk di sumbu X terdapat yang paling besar adalah 6 ya. Berarti untuk sumbu X-nya yang horizontal sampai batasnya 6 atau mau lebih juga silahkan. Lalu untuk sumbu Y-nya negatif 4. Nah, di sini banyak yang keliru dalam penempatan diagram Kartesiusnya. Sekarang kita ambil ini ya. Jadi tidak apa-apa, tidak harus selalu berurutan gitu ya. Nah, misalkan di sini 1, 2. Nah, kalau di buku berpetak lebih ini lagi ya, jaraknya lebih teratur. Negatif 1. Ini sumbu X, nggak apa-apa, nggak sama juga ya. Ini sumbu X, lalu ini sumbu Y. Nah, berarti ini sumbu Y yang horizontal yang ada di atas, berarti sumbu Y yang positif ya. Yang di bawah yang negatif. Nah, ini sumbu Y yang negatif. Nah, jadi kalian harus tahu letak sumbu X positif berada di kanan ya, pada pada garis horizontal di kanan dan X negatif di kiri. Lalu pada sumbu Y terletak pada garis vertikal yang atas adalah sumbu Y positif dan vertikal yang bawah adalah sumbu Y negatif. Sekarang kita letakkan titik-titiknya ya. Untuk yang pertama dulu terhadap sumbu X ya, didapat titik fotonya 6,0. Maka di sini 0 kan ya. X, Y berarti X-nya ada di 6. Nah, boleh kita tandai di sini berarti ya. Y-nya 0. Berarti di sini ya garisnya ya, titik potongnya. Lalu yang kedua terhadap sumbu Y 0, negatif 4.
0-nya ada di X, negatif 4-nya di Y. Nah, ini Y kan ya. Mana ya negatif 4? Nah, negatif 4 di sini. Nah, gitu ya. Jadi bukan di atas, ini positif. Untuk negatif ada di vertikal yang bawah. Selanjutnya, nah, kita gunakan uji titik. Yang pertama untuk menentukan bentuk garisnya dulu ya. Dilihat dari mana? Dilihat dari tanda pertidaksamaan. Lebih dari, tidak pakai sama dengan ya. Maka aturannya bagaimana? Menggunakan garis putus-putus. Jadi kita hubungkan kedua titik ini, yaitu tadi berapa? Yang ini 6,0, yang ini 0, negatif 4. Kita hubungkan dengan menggunakan garis putus-putus ya. Nah, garis putus-putus ini nggak pakai penggaris Ibu ya. Kalau kalian buatnya yang rapih ya. Nah, garis putus-putus ya. Gitu. Selanjutnya, menentukan arah arsirannya. Arah arsiran juga sama dari tanda pertidaksamaannya. Lebih dari, maka arsir ke arah bagaimana? Ke kuadran negatif atau positif. Kalau lebih dari, maka dia mengarah ke kuadran negatif. Cara membedakannya, kalau yang ke atas itu daerah positif ya, itu kan ya, ada X positif, ada Y positif. Kalau ke bawah ini semuanya adalah kuadran negatif, maka arsir kemana? Arsir ke atas. Nah, baru kita arsir. Nah, untuk arsirannya supaya penuh ya. Nah, manakah daerah himpunan penyelesaiannya? Ini daerah himpunan penyelesaiannya ya. Paham ya? Terima kasih.